Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Firman Kimia Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi baru ini ya, di teknik dasar pekerjaan laboratorium. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang analisis titrimetri atau titrasi ya. Nah, kita lanjutkan lagi ini saudaranya ini ya. Kita gunakan analisis yang lebih lanjut, yaitu adalah analisis gravimetri. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan gravimetri. Apa itu analisis gravimetri? Analisis gravimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif dengan prinsip dasar pemurnian dan penimbangan. Silakan digaris bawah ini ya, pemurnian dan penimbangan. Komponen murni setelah dilakukan pemisahan. Jadi pada dasarnya di sini adalah konsepnya adalah menimbang, ya, menimbang sampel yang dianalisis. Tapi sebelum ditimbang kita harus preparasi dulu biar kita benar-benar menimbang penentuan suatu komponen di dalam suatu sampel nanti ya. Nah, alatnya sederhana. Di sini kita hanya membutuhkan yang pertama adalah neraca digital analitik. Ya, mungkin neraca analitik, kemudian kita bisa menggunakan oven atau furnace. Fungsinya ini nanti untuk mengeringkan endapannya. Jadi apa sih yang harus ditimbang? Berarti endapannya. Nah, endapan itu kita sengaja buat suatu endapannya. Jadi cara mudahnya begini. Saya punya sampel A. Bagaimana cara mengetahui konsentrasi sampel A dalam suatu zat A dalam suatu sampel? Nah, zat A dalam suatu sampel ini bisa kita ketahui salah satunya dengan cara kita cari zat pengendap A sehingga nanti A-nya itu mengendap. Ketika A-nya mengendap, kemudian kita murnikan, kemudian kita timbang. Nah, nanti kita bisa ukur berapa sih massa A-nya yang berhasil terendapkan itu. Nah, itu sebenarnya secara sederhana prinsip dari gravimetri. Nah, tapi bukan hanya itu ya, nanti ada beberapa variasi laginya. Kemudian yang kedua adalah desikator. Desikator ini fungsinya adalah untuk mengeringkan juga setelah dari oven, kemudian untuk menghindari terjadinya menjaga agar tetap kering sampel padatan tersebut. Biasanya kita masukkan desikator. Nah, ini kemudian ada crucible ya, ini biasanya digunakan untuk pemijaran. Jadi untuk memurnikannya kadang dilakukan juga pemijaran dari endapan yang sudah kita peroleh. Tujuannya adalah apa? Agar mendapatkan endapan yang benar-benar murni. Ini di sini tiganya ini ya, untuk membakarnya ini ya pakainya Bunsen. Kemudian ada beberapa keuntungan analisis gravimetri. Yang jelas alatnya kita sederhana, kita butuh alat utamanya jelas neraca, kemudian oven untuk mengeringkan, desikator untuk menjaga agar tetap sampelnya kering ya, tidak terkontaminasi sama uap air di udara. Kemudian hasil yang didasarkan pada berat molekulnya. Jadi kita tinggal melihat berat molekulnya nanti, sehingga tidak perlu dikalibrasi ulang. Jadi dasarnya adalah pembandingnya adalah berat molekul zat tersebut. Dan hasilnya pun sangat akurat. Nah, tapi ada beberapa persyaratan analisis gravimetri. Yang pertama, zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara 99%. Ya, sekian persennya itu ya nggak mungkin ya. Jadi syaratnya di sini adalah endapannya harus benar-benar bisa diendapkan total. Artinya kalau kita sudah belajar di kimia itu ada istilah KSP ya, berarti nilai KSP-nya atau nilai kelarutannya itu harus sangat kecil. Kenapa harus sangat kecil? Karena agar hampir semuanya itu mengendap, ini dikatakan 99% baru bisa kita gunakan untuk analisis gravimetri. Kemudian endapannya terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Artinya zat yang kemudian diendapkan itu benar-benar murni, tidak terkontaminasi dengan zat yang lain, yang nantinya akhirnya bisa memudahkan kita untuk pengolahan lebih lanjut. Nah, itu syaratnya dari analisa gravimetri. Jadi nanti ada pasangannya. Misalnya kita mau mengendapkan ion Cl, maka harus kita gunakan apa yang bisa untuk mengendapkan Cl. Nah, seperti itu. Nah, di sini metode analisis gravimetri akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah metode pengendapan. Ini yang paling banyak dilakukan, kalau memang paling mudah ya, dan paling banyak pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua adalah penguapan. Kemudian yang ketiga adalah elektrolisis ya, utamanya elektrolisis yang nanti menghasilkan suatu endapan. Oke, nanti kita bahas satu persatu secara umumnya ya.
Video ini juga akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama teorinya dulu, ini kita belajar teorinya dulu, setelah itu nanti kita belajar hitungannya ya di next video. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang pertama, yaitu metode pengendapan. Pada prinsipnya adalah mengubah komponen yang diinginkan menjadi bentuk yang sukar larut atau mengendap. Ini yang tadi saya bilang. Ada komponen zat A, analit A di dalam suatu sampel. Kita mau ngambil A-nya. Gimana cara mengambil A-nya? Kita tambahkan reagen, kita tambahkan reaksi yang mampu mengendapkan si A ini. Ini diasumsikan misalnya A ditambahkan dengan R, ternyata terbentuk endapan AR. Ini S wujudnya. S di sini artinya solid, yang artinya endapan. Nah, AR ini ya, AARR ini adalah senyawa yang nantinya kita ambil, kita endapkan, kita saring, kita murnikan, kemudian kita timbang. Sehingga nanti akan kita peroleh massa yang benar-benar murni dari endapan tersebut. Sehingga dari massa endapan ini kita bisa tahu massanya si A itu berapa. Ya, tentunya dengan metode pengendapan ini ya. Kemudian syarat senyawanya hampir sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang jelas kelarutannya harus rendah. Kelarutannya harus rendah di sini artinya senyawanya itu mudah mengendap ya, atau bisa mengendap sampai 99% tadi. Kemudian endapannya mudah disaring dan dicuci. Ini yang dimaksud tadi, artinya tidak mudah terkontaminasi atau tercampur dengan yang lain. Artinya dia zatnya murni endapannya. Kemudian endapannya stabil dan dapat ditimbang. Stabil di sini artinya tidak mudah berubah. Jangan-jangan ketika dipanaskan dia berubah misalnya, atau kemudian misalnya ditambahkan zat tertentu dia berubah. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan juga. Endapannya harus stabil dan dapat ditimbang. Oke, contohnya misal seperti ini. Ini kita punya ion-ion yang ingin kita cari konsentrasinya atau kita cari masanya. Misalnya ada Fe, besi 3+. Ya, kita bisa menggunakan reagennya atau zat pengendapnya, kita gunakan NH4OH. Nanti akan terbentuk FeOH 3 kali. Kemudian setelah kita endapkan dan kita panaskan, kita pijarkan, maka akan terbentuk Fe2O3. Nah, Fe2O3-nya ini yang digunakan untuk menentukan berapa sih Fe-nya yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, Pak tahu reaksi pengendap-pengendapnya seperti dari mana, Pak? Sebenarnya nanti di analisis kimia dasar atau AKD kalian juga akan dijelaskan analisis kation anion ya. Metode cara mengendapkan kation jenis golongan 1, golongan 2 sampai golongan 5. Nah, itu sebenarnya sangat berguna sekali untuk kita aplikasikan di sini. Kenapa? Karena dengan dasar reaksi pengendapan itu kita bisa melihat mana sih yang bisa kita ambil, kita bisa tentukan dengan gravimetri. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada Ba2+. Ba2+ ditambahkan dengan H2SO4 akan terbentuk endapan BaSO4. Ketika dipanaskan dia tetap berupa BaSO4 endapan ya. Nah, ini bisa kita analisis juga. Dan seterusnya sampai ke bawah ini kita punya beberapa varian ya. Tidak hanya sekedar ion-ion logam, ternyata juga bisa digunakan untuk anionnya. Misal Cl- kita endapkan pakai AgNO3, bakal terbentuk AgCl warnanya putih ini. Kita endapkan bisa ambil. Atau kebalikannya, kita mau menganalisis berapa sih kadar ion SO4 di dalam sampel, bisa kita gunakan BaCl2. Maka terbentuknya endapannya sama kayak ini BaSO4. Ya, tapi kita bisa menghitung SO4-nya dari endapan yang ada di sini. Oke. Itu beberapa contoh zat yang mau ditetapkan dengan zat pengendapnya ya. Nanti yang akan kita timbang itu zatnya yang ini setelah melewati beberapa tahapan proses. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah kerja dalam metode pengendapan ini ya. Yang pertama jelas larutan sampel dan reaksinya kita harus siapkan. Kemudian kita endapkan. Kita endapkan itu maksudnya larutan sampelnya tadi ditambahkan zat pengendapnya. Kemudian setelah sudah terbentuk endapan, kita aduk, endapannya sudah terbentuk, kemudian kita saring. Kemudian setelah disaring, kita cuci endapannya. Ya, masih di dalam saringan itu kita cuci, bilas pakai Aquades ya, tujuannya mencuci biar semua pengotornya atau senyawa lain yang tidak diinginkan selain endapan tersebut dia turun ke bawah. Setelah itu kita melakukan proses pemurnian dari endapan tersebut. Dengan cara apa? Dikeringkan. Kita tahu bahwa sampelnya itu berupa larutan, mesti masih ada basah ya. Nah, gimana cara menghilangkan kadar airnya? Kita keringkan.
kita kasih oven ya, kita masukkan ke oven. Atau bahkan kita bisa lakukan sampai ke tahap pemijaran. Ya, pemijaran itu berarti dilelehkan. Kalau dilelehkan sudah mesti semua molekul airnya atau pengotor lainnya dia akan hilang kan begitu. Hanya bersisa pada endapan tersebut. Nah, kalau sudah kemudian didinginkan, setelah itu ditimbang. Nah, didinginkannya itu nanti dimasukkan ke dalam desikator. Ya, kenapa? Kalau dibiarkan di luar ya nanti akan ada uap air yang bakal terserap lagi. Tapi kalau dimasukkan dalam desikator maka dia aman. Kemudian setelah itu analisis perhitungannya. Kemudian poin-poin penting dalam proses pengendapannya ya. Yang pertama, larutannya harus encer. Larutannya harus encer ini tujuannya adalah untuk memudahkan dalam proses pengendapan dan agar tidak menempel pada sampel endapannya tersebut. Kalau larutannya pekat, dikhawatirkan nanti ketika sudah terbentuk endapan, nanti ada beberapa komponen yang masih menempel dalam endapan tersebut dan susah untuk dipisahkan. Tapi kalau dengan menggunakan larutan encer, maka kita akan pure mengambil si endapan tersebut dan dicuci pun akhirnya lebih mudah. Kemudian prereaksi ditambahkan perlahan sambil diaduk. Ya, ini tentang teknisnya ya. Jadi kalau menambahkan tidak langsung dituang secara full, tetapi kita tambahkan secara bertahap dan kemudian sambil diaduk. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses pengendapannya berjalan sempurna. Ya. Kemudian kondisi larutan harus panas. Tujuannya panas di sini adalah agar semuanya mampu bereaksi, mempercepat juga proses reaksinya. Kondisi pH optimum, daerah pH di mana endapan terjadi. Ya, memang kadang ada beberapa senyawa yang membutuhkan kondisi tertentu. Salah satunya adalah pH-nya ya. Misalnya dia bisa mengendap pada pH tertentu misalnya. Itu boleh, kita harus kondisikan itu. Endapan didigest, dipanaskan dalam larutan warm in the solution ya. Ini maksudnya tadi tujuannya agar benar-benar semuanya bisa bereaksi ya, membentuk suatu endapan. Kalau nggak dipanaskan gimana Pak? Ya, yang terjadi nanti ya hanya sekedar dia bercampur kemudian diaduk ya, proses pengendapannya tidak begitu sempurna. Karena kita benar-benar pengen ngambil seluruh komponen A tadi biar bisa mengendap sama komponen R tadi, maka kita juga harus memperlakukan dia benar-benar total ya, biar sampai dia mengendap semua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendapan dalam kelarutan tersebut. Yang pertama jelas suhu. Ya, suhu tinggi ya, suhu itu juga sangat berpengaruh loh. Ada beberapa senyawa yang memang untuk proses bereaksinya kita butuh suhu tinggi dulu biar cepat reaksinya berlangsung. Tetapi kalau untuk pengendapannya biasanya juga kita harus menurunkan suhunya, nanti dia bakal mengendap biasanya gitu. Kemudian pelarut di sini maksudnya adalah reagennya ya. Reagennya itu harus sesuai dengan yang bisa mengendapkan si senyawa tersebut. Jangan sampai salah. Kalau misalnya NaCl ditambahkan dengan KOH, ya nggak akan terbentuk endapan dong. KCl sama NaOH semuanya adalah larut. NaCl bisa kita endapkan dengan AgNO3, nanti Cl-nya bakal keambil jadi AgCl, contohnya seperti itu. Kemudian ion senama ini ya, semakin banyak ion senama juga semakin mempercepat proses pengendapannya. Jadi nanti berapa banyak pelarut yang ditambahkan itu jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan zat dalam sampelnya. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita mau mengendapkan semua zat yang ada di dalam sampelnya itu, maka kita juga membutuhkan zat pengendap yang lebih banyak, harus ekses ya. Pengaruh pH tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal pH optimum agar dia bisa mengendap. Kemudian terbentuknya ion kompleks. Nah, ini kadang penambahan berlebih suatu reagen itu bisa justru malah membuat endapan itu larut. Ya, endapan itu larut. Nah, yang terjadi kalau endapan itu larut bagaimana? Ya, nggak akan terbentuk endapannya, maka kita juga harus mempertimbangkan ini. Jadi kalau misalkan ditambahkan kadang itu ada yang ditambahkan amonia berlebih ya. Kalau amonia biasa mengendap, ditambah Al contohnya deh, Al kalau ditambahkan NaOH dia bakal mengendap. Ditambahkan amonia dia bakal mengendap. Tapi kalau amonianya berlebih maka dia akan membentuk kompleks. Jadi endapan putihnya semula itu terbentuk endapan putih AlOH 3 kali, lama-kelamaan AlOH nya bakal larut. Itu gara-gara ketambahan
NH3 yang berlebih, jadilah ion kompleks. Dan itu harus hati-hati, kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut ya. Nah, ini contoh proses pengendapannya. Ini kita aduk, terbentuk endapan. Ini ada endapan, ini ada endapan ya, ini ada endapan seperti ini. Ini menarik nanti ya, kita warna-warnanya bagus. Kemudian setelah sudah terbentuk endapan sempurna, kemudian kita saring. Kita bisa menggunakan kertas saring bebas abu. Maksudnya bebas abu di sini adalah penyaring yang kertas saringnya itu tidak ada bulu-bulu abunya itu yang nantinya mengganggu atau mengkontaminasi dari setnya. Proses penyaringannya sebenarnya banyak cara ya. Ini yang manual, kita pakai corong pisah, kita pakai corong. Bisa juga nanti kita menggunakan penyaring vakum biar lebih cepat. Ya nanti disesuaikan aja alat yang ada di lab itu bagaimana ya. Ini pakai yang manual, kita nyaring manual. Ya, ini contohnya kalian seperti nyaring biasa, larutannya disaring. Setelah sudah disaring, dicuci menggunakan aquades. Ini kita cuci menggunakan aquades endapannya. Tujuannya adalah menghilangkan larutan-larutan induk yang masih melekat di komponen endapan itu. Ya, saring. Ini yang masih manual ya. Kemudian setelah endapan terbentuk, kemudian kita keringkan endapannya. Kita masukkan ke oven boleh, atau kita pijarkan. Ini seperti ini pijarkannya. Dan saring dicuci kemudian dikeringkan, diabukan dan dipijarkan sampai beratnya konstan. Emang biasanya diabukan sampai kita peroleh benar-benar endapan pure ya, murni tanpa air ya. Tujuan pengeringannya adalah menghilangkan air dan segala zat yang mudah menguap biar hilang semuanya. Tujuan pemijaran merubah endapan ke dalam suatu senyawa yang rumusnya diketahui dengan pasti. Tapi karena nantinya kita tidak ketika praktikum analisis gravimetri paling kita gunakan oven ya. Setelah oven kita taruh dalam desikator. Kalau untuk pemijaran memang butuh waktu juga dan butuh keterampilan khusus ini nantinya. Ya nanti kita lihat ya, nanti ada beberapa cara pemijaran juga. Yang jelas ini kita butuh suhu tinggi juga sampai benar-benar semuanya itu memijar. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke perhitungan. Nah untuk perhitungannya kadar unsur atau senyawa yang kita cari, misalnya kita mau nyari Cl dalam suatu sampel tadi ya, ya sama dengan berat endapannya, endapan yang hasil dari ini berat endapan yang hasil dari percobaan ya, gravimetri setelah sudah dimurnikan, setelah sudah dipijarkan kita timbang. Setelah itu kemudian kita kalikan faktor gravimetri itu Fg, kalikan 100% dibagi berat sampel awalnya tadi. Oke. Nah, faktor gravimetri itu sendiri itu apa? Faktor gravimetri itu adalah massa relatif ya, atom relatif atau AR. Zat yang dicari, misalnya kita mau nyarinya Cl, ya udah ArCl dibagi dengan AR, endapannya apa? AgCl dibagi dengan MrAgCl. Itu contohnya. Nanti akan kita bahas secara spesifik tentang perhitungannya di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan dulu metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode penguapan. Biasanya digunakan untuk menetapkan komponen-komponen dari suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Ini biasanya kita gunakan untuk menentukan kadar hidrat. Kita tahu misalnya kita punya senyawa hidrat tembaga 2 sulfat. Misalnya tembaga 2 sulfat itu warnanya padatan warnanya biru. Gimana kemudian kita uapkan? Ketika diuapkan, maka komponen hidratnya dia bakal menguap. Warnanya yang semula warnanya biru bakal berubah jadi putih. Nah, berapa kadar air yang menghilang itulah yang nantinya kita bisa tentukan ini. Dan nanti bisa kita tentukan berapa sih endapannya gitu ya. Nah, ini misalnya begini ya. Saya punya senyawa hidrat ini, CuSO4 ya 6H2O. Ini hidrat, ini warnanya biru. Nah, padatan. Kemudian kita panaskan ini ya, kita panaskan, maka akan diperoleh CuSO4 dan hidratnya itu menguap, evaporate ini. Ya, ini gas. Ini masih solid, ini juga solid. Nah, ketika kemudian setelah sudah dipanaskan, ini warnanya jadi putih nih. Ini warnanya jadi putih. Maka masanya berkurang.
Ya, masanya dia bakal kurang. Katakanlah misalnya di sini awalnya ada 100 misalnya ya. Oh, ini berkurang jadi 60 misalnya. Oh, berarti ini 40%-nya hilang kan. Ini misalnya begitu ya. Nah, yang bisa kita timbang apa? Yang bisa kita timbang itu masa sebelum dipanaskan, yaitu masanya ini, masa setelah dipanaskan ini. Mestinya ketika dipanaskan warnanya aja udah berubah jadi putih, itu berarti ada air yang menguap. Ya, ini contohnya dalam menentukannya. Terus gimana Pak untuk AR perhitungannya? Ya sama, berarti kita gunakan adalah si CuSO4-nya ini. AR-nya CuSO4, MR-nya CuSO4 per MR-nya CuSO4 6H2O. Itu faktor gravimetrinya. Atau kadang bisa juga diterapkan pada penentuan kadar air dalam suatu sampel basah. Ini juga bisa. Tujuannya adalah apa? Airnya kita uapkan. Ketika airnya kita uapkan, maka kita bisa mengetahui berapa sih kadar airnya di situ. Ya, dibalik kalau yang ini kan kita mengetahui kadarnya CuSO4-nya. Kalau yang contoh selanjutnya misalnya kadar airnya yang kita hilangkan, maka kita tahu berapa persen sih airnya dalam sampel tersebut. Itu juga masih dalam kategori metode gravimetri. Kemudian metode yang ketiga adalah metode elektrolisis. Nah, elektrolisis ini sebenarnya nanti akan kita bahas sendiri di kelas 3 ya, pada proses elektroplating itu nanti di mata pelajaran produktif PIK. Metode elektrolisis dilakukan dengan cara mereduksi ion-ion logam terlarut menjadi endapan. Jadi cara mudahnya gini, ada larutan, kita aliri listrik, nanti dia bakal terbentuk endapan. Nah, endapannya itu kemudian kita hitung, kita timbang. Ion-ion logam berada dalam bentuk kation. Apabila dialiri aliran listrik dengan besar tertentu dalam waktu tertentu, maka akan terjadi reaksi reduksi menjadi logamnya dengan bilangan oksidasi 0. Ya, karena memang dia akan tereduksi. Ini nanti ada contohnya, misalnya dalam proses pemurnian si CuSO4. Ini ya. Jadi ada di sini ada CuSO4 solution, jadi ada Cu2+ ini. Nah, Cu2+-nya dia bakal menempel di sini. Jadi nanti dia di sini bahkan semakin tebal. Ya, jadi yang kita timbang apanya, Pak? Ini masa katoda awal. Ya, masa katoda awal. Ya, kita bandingkan dengan masa katoda yang sudah nih, terus masa katoda akhir. Akhir ini berarti awal yang sudah ketambahan sama si Cu yang menempel. Ya, jadi masa awal katoda ini berarti hanya elektroda awalnya. Ini katakan misalnya elektrodanya juga tembaga juga ya. Ini tembaga awal, ini misalnya tembaga awal, ini Cu awal. Ya. Kemudian berarti masa katoda akhirnya karena ada Cu yang bakal menempel di sini, berarti ada Cu awal ditambah sama Cu yang menempel. Nah, masa katoda akhir dikurangi masa katoda awal, ini ya, masa akhir dikurangi masa awal, ya, ini nanti adalah masa Cu yang menempel nih, masa Cu yang nempel sama dengan masa akhir dikurangi masa awal. Lah, masa Cu yang menempel ini yang kita timbang ya nanti ya, bukan yang kita timbang, kita peroleh, sehingga kita tahu bahwa di dalam larutan ini kita sudah memperoleh si Cu sebanyak sekian gram. Nah, itu adalah metode pengendapan dengan menggunakan elektrolisis. Jadi biar si kationnya tereduksi. Reduksinya bagaimana, Pak? Maksudnya reduksi itu gini, awalnya dia dari Cu2+, ya, dia bakal dialiri listrik, dapat elektron, dia bakal jadi Cu. Lah, Cu ini nanti nempel di elektrodanya sini. Jadi mestinya masanya dia bakal bertambah. Katakan misalnya di sini ada 100 gram. Oh, bakal berubah jadi 120 gram misalnya. Oh, berarti masa yang nempel berapa? Oh, berarti masa Cu yang menempel itu sebanyak 20 gram. Oke, begitulah pembahasan kita tentang gravimetri ya, analisis gravimetri. Dari mulai awal syarat-syaratnya, kemudian metodenya, langkah kerjanya, kemudian beberapa metode gravimetri seperti pengendapan, kemudian penguapan, kemudian elektrolisis.
Tapi memang kebanyakan analisis gravimetri yang kita kerjakan di lab itu biasanya adalah analisis gravimetri menggunakan metode pengendapan, seperti yang sudah dijabarkan tadi ya secara detail ya. Nah, untuk bagaimana cara menghitungnya atau analisis gravimetrinya, kita akan lanjutkan lagi di video yang kedua ya, tentang analisis perhitungan gravimetri. Secara khusus kita akan sajikan dalam video selanjutnya. Oke. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Silakan, semoga bisa bermanfaat, bisa dijadikan untuk pelajaran untuk kalian semua tentang analisis gravimetri ya. Oke.